As Andrew 20, saya perhatikan banyak pengusaha Tionghoa sangat sukses. Apa rahasia mereka? Salam hebat, luar biasa. Ini satu pertanyaan yang sangat bagus. Apakah semua orang Tionghoa itu pandai berbisnis? Apakah semua orang Tionghoa suka berbisnis? Ini ada satu persepsi yang salah sebenarnya. Kalau mengikuti pembacaan dan studi saya bahwa sebenarnya orang yang pandai berbisnis di dunia ini bukan orang Tionghoa. Ada bangsa lain yang lebih hebat daripada orang Tionghoa. Mereka adalah kaum Yahudi, Itali, orang Arab, dan barulah sampai orang Chinese atau Tionghoa, dan berikutan adalah orang India. Karena kita hidup di Asia, kita mengamati banyak tycoon, banyak bisnismen yang sukses. Kebanyakan yang mereka adalah berasal dari orang Tionghoa. Maka kita langsung mempunyai satu persepsi bahawa orang Tionghoa itulah suka berbisnis dan mereka sangat hebat dalam berbisnis. Memang kita nak akui, ya, kaum Tionghoa merupakan salah satu kaum atau etnik yang sangat pandai untuk berbisnis. Tapi dia bukan satu-satunya. Juga ada etnik yang lain yang lebih hebat dari orang Tionghoa. Okay? Tapi ingat, bagi saya semua etnik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita sanggup belajar daripada kelebihan mereka dan kita meniru, ya, kekuatan mereka dan terapkan dalam kehidupan kita dan bisnes kita, maka kita juga bisa menjadi pebisnes yang sangat sukses. Maka hari ini saya akan sharing dan menjawab pertanyaan tadi. Ya, memang kesuksesan itu tidak datang begitu sahaja. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajari daripada mereka yang sukses, khususnya pebisnes pedagang Tionghoa. Saya berasal dari keluarga Tionghoa. Ayah saya adalah seorang pedagang, seorang yang buka toko kedai kopi. Saya dibesarkan di kedai kopi. Saya menyaksikan bagaimana kerja kerasnya ayah saya untuk membangun bisnis yang kecil itu. Akhirnya bisa berhasil memiliki ladang kelapa sawit dan juga karet, dan mempunyai kekayaan yang dianggap okey, ya, untuk satu kota yang kecil. Saya juga mempunyai kesempatan untuk mengamati pebisnis sukses di kota-kota saya dan juga di ibu kota Kuala Lumpur sewaktu saya menjadi seorang wartawan. Saya dapati bahawa banyak orang bisnis Tionghoa yang sukses, mereka bukan keturunan. Mereka bukan mewarisi kekayaan. Mereka semua from zero to hero. Mereka mulai dari nol. Akhirnya mereka bisa memiliki kekayaan yang kesuksesan yang luar biasa. Memang banyak hal yang kita bisa pelajari. Saya ingin menyimpulkan ada minimal 5 rahasia yang saya amati yang mereka terapkan dalam bisnes mereka, membuat mereka bisa sukses. Nah, kata lain, kalau kita juga terapkan 5 ini, kita juga bisa menjadi pebisnis yang sukses di kemudian hari. Yang pertama adalah mereka semuanya pekerja ekstra kelas, yaitu mereka gigih, very hardworking people. Ya, saya perhatikan ayah saya setahun 365 hari, hanya satu hari cuti saja, libur saja, yaitu hari Imlek, Xinjia saja. Yang lain mereka tetap buka. Apalagi saya perhatikan pedagang, pebisnis, toko ecelan, restoran. Ya, waktu liburan, waktu hari merah, banyak konsumen. Bagi mereka ini waktu yang terbaik untuk membuka toko, membuka bisnis. Karena banyak uang bisa masuk. Mereka sanggup menundakan kenikmatan hidup. Mereka sanggup berkorbankan liburan mereka untuk menjalankan bisnisnya, pekerjaannya untuk mendapat penghasilan tambahan. Karena mereka tahu orang sukses tidak bisa santai. Orang santai tidak akan kaya dan sukses. Inilah sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, saya perhatikan banyak pedagang Tionghoa, pebisnis Tionghoa, mereka boleh katakan adalah workaholic. Mereka kerja sangat keras. Jarang ada waktu untuk liburan. Bahkan banyak berkata bahawa saya punya hobi adalah bekerja. Ya, working is my hobby. Ya, kalau tidak ada satu hari tidak buka toko, tidak ada bisnis, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan.
karena telah melupakan salah satu yang masuk ke darah daging mereka. Mereka setiap hari harus buka toko. Tiada hari tanpa buka toko. Itulah melambangkan kerja keras, kegigihan mereka. Rahasia yang kedua yang saya perhatikan adalah mereka berupaya untuk hidup hemat dan sederhana. Saya perhatikan banyak tauke-tauke atau pebisnes atau pedagang Tionghoa, mereka hidup sangat sederhana. Ya, mereka pakai yang biasa saja, mobil pakai biasa-biasa saja, tapi mereka sangat sukses. Apabila mereka mendapatkan keuntungan, mereka tidak menghabiskan uang itu untuk liburan, untuk kenikmatan hidup. Mereka menggunakan itu sebagai dana untuk membutah, untuk membeli produk stok lagi, untuk membesarkan bisnisnya. Ya, itulah sesuatu yang luar biasa yang harus kita pelajari. Mereka tidak menggunakan keuntungan untuk kenikmatan hidup, tapi jadikan dia sebagai capital atau modal untuk membeli stok dan produk supaya bisnisnya bisa melayan lebih banyak konsumen, memastikan stok dia selalu ada untuk konsumen dia. Ya, Anda perhatikan hidup mereka sangat sederhana, pakaian biasa-biasa, ya, mobil biasa-biasa. Kenapa dia tahu? Seperti Confucius selalu menegaskan, dialah yang tidak bersikap ekonomis pasti akan menderita. So mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran Confucius, ya, yaitu mereka hidup sangat sederhana dan menggunakan uang itu tabung. Nah, akhirnya menggunakan uang itu mereka bisa melakukan investasi, yaitu membeli ladang, membeli kebun dan sebagainya. Ya, Anda perhatikan, mereka jarang bertukar mobil besar atau mengadakan kantor renovasi yang mahal-mahal itu. Bagi mereka, gunakan dana itu untuk menjadikan modal lebih baik daripada, ya, menikmati menggunakan uang itu untuk liburan atau kenikmatan dia. Ini sesuatu gaya hidup yang luar biasa yang harus kita pelajari. Guna bahasa sekarang adalah mereka siap menundakan kenikmatan hidup untuk kesuksesan di kemudian hari. Okey. Yang ketiga, rahasia yang saya perhatikan adalah mereka mempunyai etos kerja yang sangat tinggi. Ya, apabila mereka menjalankan bisnes mereka, mereka sangat fokus. Nah, mereka sangat mencintai apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan pekerjaan dengan sempurna, dengan cepat dan tuntas. Ya, mereka tidak perlu dipaksa karena mereka tahu mereka adalah bos. Mereka adalah satu-satu orang yang 100% bertanggungjawab atas suksesnya karier atau bisnes yang mereka jalankan. So, mereka akan otomatis untuk kerja keras memastikan semua target penjualan mereka, profit mereka itu tercapai. So, dedikasi mereka sangat tinggi. Ya, mereka tidak perlu disuruh. Ya, mereka tidak mau dipaksa. Mereka mempunyai self disiplin yang sangat tinggi. Ini salah satu faktor kesuksesan para pebisnes Tionghoa yang harus kita pelajari, yaitu kita harus mempunyai disiplin yang tinggi, baru bisa memastikan bahawa semua yang basic itu dilakukan dengan baik dan akan membawa hasil yang lumayan di kemudian hari. Yang keempat, mereka sangat menepati janji dan waktu. Anda perhatikan, mereka sangat terjaruh, ya, mengikuti rutinitas. Jam berapa buka toko, jam berapa tutup, sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, mereka tidak pernah ada alasan, ya, semalam capek dan sebagainya, hari ini tutup pintu, tidak perlu buka ruko dan sebagainya. Mereka tidak ada alasan. Mereka tepat janji. Apa yang mereka janji kepada konsumen, mereka langsung lakukan. Inilah sesuatu kepercayaan yang sangat dipentingkan oleh masyarakat Tionghoa. Saya perhatikan dahulu, ya, suatu di masyarakat Tionghoa ini, mereka selalu apa? Janji itu harus dikotai. Walaupun mereka tanpa ada surat janji, tapi omongan itu mereka pegang sebagai janji. Ya, mereka akan lakukan. Apalagi sekarang dengan ada surat perjanjian, itu lebih, ya, menjaminkan, ya, apa yang mereka omongkan, janjikan itu akan dilaksanakan dengan lebih hebat dan luar biasa lagi. Ya, ini
sangat penting sekali. Kenapa? Karena masyarakat Tionghoa sangat mementingkan reputasi, bukan pribadi, tapi juga menjaga keluarganya. Ya, mereka selalu diajari, Anda harus menjadi anak yang berbakti kepada keluarga dan orang tua Anda. Ya, hati-hatilah tingkah laku Anda, kerana ini akan menjejas ya nama baik keluarga Anda. So, demi untuk menjaga nama baik keluarga, banyak pebisnes Tionghoa itu sangat berhati-hati untuk menjalankan bisnes. Karena mereka tahu, mereka bukan hanya membawa nama mereka, mereka juga membawa nama besar keluarga dia. So, mereka sangat mementingkan integritas, ya, kepercayaan di antara pebisnes-pebisnes. Inilah membuat kenapa mereka mempunyai satu grup atau satu komunitas yang saling bisa membantu satu sama lain. Poin yang kelima adalah mereka pandai menjaga jaringan relasi, atau bahasa Tionghoa adalah guanxi. Ya, Anda perhatikan, pebisnes Tionghoa mereka sangat mementingkan perhubungan persaudaraan, kekeluargaan, pertemanan. Mereka sering mengatakan, ya, yang penting adalah relasi. Ya, maka mereka suka berkumpul untuk minum-minum, untuk makan-makan sebelum berbisnes. Ya, mereka kepingin menjadi teman dulu baru berbisnes. Kalau bisnes gagal tak ada masalah. Yang penting mereka mempunyai perhubungan pertemanan yang baik. Itulah membuat mereka sangat memperhatikan dan sangat memelihara perhubungan baik antara teman dan juga keluarga. Inilah membuat mereka mempunyai jaringan yang sangat luas. Maka Anda perhatikan, masyarakat Tionghoa mempunyai banyak asosiasi. Ya, tujuannya apa? Tujuan adalah berkumpul dan saling berkomunikasi, saling networking dan saling mendukung satu sama lain. Apalagi kalau ada sebuah peluang bisnes, so mereka bisa bersama-sama menjalani dan mensukseskan projek itu. Inilah sesuatu kelebihan yang saya perhatikan di masyarakat pebisnes Tionghoa. Mereka sangat mementingkan perhubungan itu. Maka perhubungan itulah membuat mereka bisa saling percaya satu sama lain. Akhirnya mereka bisa jadikan dia ke dalam projek ataupun perhubungan bisnes yang lain. Bukan saja mereka berlangsung antara generasi, ya, satu saja, bahkan mereka bisa berlanjut ke generasi kedua, yaitu anak atau cucu mereka. So, mereka juga sangat mementingkan perhubungan dengan media massa. Sewaktu saya sebagai wartawan, saya perhatikan banyak pebisnes Tionghoa setiap tahun, ya, mereka akan mengadakan satu jamuan makan malam bersama dengan media, yaitu bersama dengan reporter, wartawan, editor. Mereka dikumpulkan untuk sama-sama merayakan Imlek atau perayaan yang lain. Kenapa? Karena mereka tahu apabila ada perhubungan baik dengan media massa, ya, maka apabila ada sesuatu berita yang tidak baik kedengaran atau ada di pasaran, maka mereka akan lebih gampang untuk berkomunikasi, mereka nak handle dengan baik. Mereka mempunyai public relationship yang baik dengan media sosial, ya, ataupun mass media, media massa. So, inilah sesuatu yang sangat penting membuat mereka kenapa bisa menjalankan bisnes mereka dengan lebih lancar, dan juga ya banyak koran juga, surat khabar juga senang, happy untuk membuat laporan tentang pertumbuhan, perkembangan perusahaan itu secara gratis. Karena mereka mempunyai perhubungan atau kuansi yang baik antara pengusaha dengan media massa. So, ingat, banyak hal yang positif yang kita bisa pelajari dari pebisnes masyarakat Tionghoa. Ini 5 poin yang saya perhatikan sangat penting. Nah, ini membuat mereka kenapa hari ini bisa begitu berhasil di banyak bidang yang mereka tekuni. Kalau Anda ingin berbisnes, kalau Anda juga memiliki minimal 5 sifat ini, saya yakin dan percaya tidak perlu etnik apa Anda pun, Anda juga bisa berhasil menjadi seorang pebisnes. Saya di sini berdoa supaya Anda bisa menjadi pebisnes yang sukses di Indonesia nanti.